Ini Mungkin saya pertanyaan dari luruskan orang dulu yang lapor itu ya. Yang lapor Iya, coba, yang lapor dulu deh. Saya tidak sama sekali tersinggung ngapain saya harus lapor. Buat saya pribadi tidak ada namanya laporan. Namun ya perlu dipahami bahwa perlu ada klarifikasi, bukan dilaporin. Saya DM atau saya nggak perlu nyari-nyari lah, gitu kan. Saya kan nggak nyari panggung juga. Bahwa yang saya perjuangkan bukan untuk diri saya, tapi untuk semua masyarakat Jakarta supaya apa? Terlepas dari persoalan menahun yang berulang setiap 5 tahun. Sebentar. panjang sekali nih, yang mana yang mau dipilih? Ada yang Nggak tanya suruh nih. angkat tangan. Jadi Grotenamen, jadi gimana Bang? Mau laporin Panji? Terus sebenarnya beliau tidak perlu repot-repot begini. Rocky Gerung itu Rocky pendukung Gerung. Dharma Pangrekung BTW, calon independen langka. Oh banyak sekali nih komen-komen. Mungkin Independen jawab dulu deh. langka nih. Gimana Gimana nih? yang mana? Ini Mungkin saya pertanyaan dari luruskan orang dulu yang yang lapor itu ya. Yang lapor Iya, coba, yang lapor dulu deh. Saya tidak sama sekali tersinggung ngapain saya harus lapor. Oh, Karena hanya kan saya somasi. justru ini adalah kesempatan terbaik untuk sesama anak bangsa yang punya hati kepada cinta akan bangsa ini. Mari kita satukan energi kita untuk menyamakan persepsi dan membangun kesadaran di tengah-tengah bangsa yang sedang tidak baik-baik saja. Jangan justru keberadaan kita menjadikan kondisi ini terpolarisasi. Nah ini yang perlu kita sama-sama waspadai. Iya. Jangan sampai dimanfaatkan atau ditunggangi. Jadi buat saya pribadi tidak ada namanya laporan. Namun ya perlu dipahami bahwa perlu ada klarifikasi, bukan dilaporin. Klarifikasi dari Panji. Dari Panji. Jadi ini kan kalau nggak salah dari para pemilih kami itu somasi etik. Iya, kenapa somasi etik itu juga aku mau nanya, bukan Ya nggak hukum. apa-apa. Artinya tujuannya apa? dibutuhkan dialog. Oh, jadi Supaya- tujuannya bukan pidana ya? Lah, Etik. etik nggak pidana Iya, dong. ya makanya karena somasi etik bukan hukum. Iya nggak. Udah etik nggak ada hukum, nggak ada kata Iya, hukum. iya. Kan somasi doang. Somasi. Dengan harapan tergerak untuk oke, kita berdialog gitu ya. Supaya apa yang disampaikan Mas Panji yang belum lengkap kita lengkapin, mereka lengkapin. Gitu. Karena begini, jangan sampai perbedaan pemilih itu dianggap sebagai sesuatu yang absurd ya. Kalau kita dengar ya. narasinya juga gitu. Ya, jangan sampai dianggap ini, tapi justru mereka merasa adalah pemilih yang waras karena tidak mau, jangan sampai politik lama yang berpikir bahwa terima bansos, terima BLT, terima amplop itu yang benar. Mereka udah bosen dengan proses pemilihan mengikuti konsep yang terjadi di melalui partai selama ini yang mahal dan sebagainya ya kan. Itu. Tapi Abang udah ada komunikasi dengan Panji untuk berdialog. Ada komunikasi dulu. Kan tadi Saya nggak somasi kenal. etik. Saya nggak kenal. Kan bukan saya. yang mempermasalahkan pemilih itu. Iya, saya enggak. Saya cuma lihat di itunya aja kok. Karena gini, kalau nggak salah Iksan itu adalah ex juru bicara dulu. Nah, dia mewakili hati para pemilih 10,6% yang tidak mau dianggap sebagai orang tolol memilih saya. Jangan salahkan saya. Iya. Karena ini menurut saya Gitu loh ya. Karena saya juga nggak bisa, saya bukan dalam kapasitas melarang dan saya juga tidak dalam kapasitas menyuruh. Gitu loh. Karena saya paham. Saya paham ini adalah demokrasi. Bukan berarti tidak boleh juga mereka menyuarakan, harus ini dong. Tapi dari pihak Panji nggak tahu, saya nggak tahu, jangan tanya saya. ke Abang nggak juga? Jangan tanya saya. Saya nggak tahu. Karena ini kalau menurut Nggak tanya saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Langkah dia kan di bijak Amerika. Iya. Orang kan ada teknologi, Bang. Ya, saya DM atau saya nggak perlu nyari-nyari lah. Gitu kan. Saya kan nggak nyari panggung juga. Tapi tadi komen yang Oke Zoners bilangnya bahwa ngapain sebenarnya Mas Dharma nggak usah repot-repot begini. Sudah didukung oleh Rocky Gerung, calon independen langka. Kalau kita ngomongin balik lagi ke beatnya Panji itu katanya Mas Dharma itu cagup indie atau baskaranya Pilgub DKI gitu. Itu kalau menurut Mas Dharma sebagai pujian atau sebagai hinaan sebenarnya kalau melihat panggilan saya itu. sendiri sebenarnya nggak kenal Baskara itu siapa ya?
Itu tuh indie yang lagi ngetren banget di anak muda sekarang. Anak gitu, muda, ya. yang indie. Jadi saya nggak terlalu, Musisi. ya, cuman musisi. Iya, musisi Musisi, tanpa label, tapi dia musiknya hits banget. Tapi hits, viral. Sebenarnya kalau Mas Panji paham bahwa saya maju berjuang itu untuk memperjuangkan, memberikan kendaraan politik gratis Ah, iya. kepada rakyat Jakarta semuanya. Oke. Ya, Tujuannya. supaya keluhan-keluhan selama ini setiap pilkada merasa diberikan janji-janji palsu, janji yang tidak dipenuhi. Ya, itu kan ini aktus reus sebenarnya. Terus reels lagi. Ya kan? Aksi ya. Sudah aktus reus. Janji ini modus operandi. Modus operandi. Ya, niat jahatnya kemudian Mensreanya? muncul pada saat sudah jadi buat kebijakan. Nah, mensreanya di situ. Mensreanya, oke. Ya, nah saya berjuang untuk memperjuangkan keluhan-keluhan hati dan tangisan masyarakat yang dari periode demi periode Jakarta begini-begini aja, hanya gemerlapan, ya, gemerlapan gedung untuk industri, untuk duit, ya, tetapi rakyat ditinggalkan. Itulah kenapa saya ini, sehingga maksudnya kalau misalnya masyarakat udah paham, Mas Panji tahu bahwa yang saya perjuangkan bukan untuk diri saya, tapi untuk semua masyarakat Jakarta supaya apa? Terlepas dari persoalan menahun yang berulang setiap 5 tahun. Jadi Sebentar. Kemudian satu lagi, peristiwa COVID-19 yang lalu telah melukai hati rakyat, di mana rakyat banyak kehilangan pekerjaan, Meninggal. kehilangan mata pencaharian, terus ada tekanan intimidasi psikologi, ditakut-takutin, Oke. ya, ada propaganda atau fear engineering atau fear engineering itu ketakutan yang direkayasa, ya, untuk menghantam jiwanya sehingga mereka banyak. Nah, ini belum pulih. Saya hadir ketika itu berjuang untuk memulihkan keadaan itu semua, ya, untuk supaya Jakarta menjadi maju, tetapi tidak meninggalkan rakyatnya. Rakyatnya menjadi makmur. Itu tujuannya. Dan tidak boleh lagi ketika seandainya saya yang memimpin, tidak boleh ada lagi media-media termasuk MNC untuk nakut-nakutin rakyat. Ada super flu lah, ada itu. Saya pastikan tidak ada. Dan tidak ada lagi pemaksaan vaksin dengan alasan program A, B, C di sekolah-sekolah. Tidak akan ada lagi mandatori vaksin. Makanya mereka nggak suka yang kekuatan besar itu. Jadi yang saya perjuangkan adalah hak rakyat untuk menolak. Yang mau monggo, jadi yang nggak mau pilihan. monggo, kan gitu. Bukan dipaksa Karena untuk- di dalam pasal 446 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan pidana denda 500 juta per orang apabila menolak menerima penerapan program pemerintah dalam bidang kesehatan. Siap-siap, Ada ancaman sanksi. itu mensrea. Oh, itu mensrea, Itu kebijakan. mensrea jadinya kan. Mensrea, Dia iya. taruh di situ. Iya. Kan ini melalui undang-undang itu muncul melalui proses legislasi. Ya. Paham makna legislasi? Iya. Proses legislasi adalah proses melegalkan rencana yang tidak legal Rencana yang tidak menjadi legal. legal. Yang disebut dengan undang-undang. Itu mensrea. Mensrea Gitu. di Nah, situ. itu modusnya dibikin dalam undang-undang. Modus operandinya. Penerapannya. Iya, penerapannya nanti ketika kita dikejar-kejar, disuruh kalau nggak mau bayar. Ya, 500 Nggak juta mampu. itu Ya, ya. sementara rakyat sudah semakin tidak mampu. Sudah banyak yang PHK. Iya. Dan sudah 66% kurang lebih rakyat semakin miskin di Indonesia. Nah, Akibat ini COVID ya? ya akibat itu mereka bertanggung jawab? Tidak. Mereka bersenang-senang. Ya. Gitu. Itu, jadi- Nah, saya mengajak rakyat untuk berani. Hak untuk Gitu. menolak itu ya. Jadi Iya, itu yang saya Dharma perjuangkan. memberikan sebuah alternatif kepada masyarakat dari sistem kepartaian yang udah ada. Nih, gue maju lewat independen gitu. Itu Pilih gua untuk gitu ya. menyiapkan kendaraan politik gratis. Iya, gratis. Gratis. Iya, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya, jadi Mbak-mbak kalau misalnya atau Mas dan kawan-kawan di sini mau memperjuangkan keluhan hatinya, gabung waktu itu.
gitu. Itulah yang 10,6% tadi. 10, ya itu dia. Tapi kita 10,6% Ya. itu mendukung Mas Dharma di Pilgub Itu adalah DKI. wujud daripada Iya. Ya. Menurut Rakyat saya yang berani. Mbak pribadi. termasuk nggak? Aku kan Bekasi. Iya. Oh, Bekasi. Oke. Menurut saya pribadi angka 10,6% di tengah hegemoni partai yang besar luar di biasa Pilgub itu. DKI itu prestasi. Prestasi, Jarang independen. banget. Iya, dia independen, kendaraannya juga nggak terlalu mewah gitu kan, Iya, tapi betul. bisa Tapi mendapatkan ada, 10,6%. Itu yang udah terbangun kesadaran berarti. Iya. Ya, mereka di situ. Jadi supaya tujuannya apa? Untuk pendidikan demokrasi juga, pendidikan kesadaran bangsa, supaya enggak loh. Kami justru yang sudah sadar, yang tidak mau lagi dengan permainan politik, money politik, politik kotor, yang ngejanji-janji setelah itu ditinggalin. Iya. Hanya mereka-mereka saja, ya kan? Roasting. Ya, hanya mereka-mereka saja. Ini sebenarnya yang harus kita perbaiki. Gitu. Jadi mereka memperjuangkan. Jadi gini, humor boleh dapat, tapi kebenaran harus tetap jalan. Oh, melalui humor tadi ya. Iya. Jangan hanya Jadi humornya jangan doang. rakyat hanya disuguhi humor, tapi kebenarannya isinya. ditinggalkan.